Sobat ADB, kita jumpa lagi. Akhirnya Ibtu Rudiana dilaporkan ke Baris Krim Polri terkait dengan dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu di hadapan penyidik serta dugaan tindak pidana penyiksaan atau penganiayaan terhadap 8 narapidana yang saat ini sedang mendekam di balik jeruji besi, termasuk Saka Tatal yang saat ini sudah dibebaskan. Pada intinya, Sobat ADB sekalian, pada intinya kedelapan narapidana ini ya tetap pada pendirian mereka bahwa mereka bukanlah pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Mereka itu terpaksa mengaku karena dulu pada saat proses pemeriksaan, mulai dari proses pemeriksaan di penyidikan, itu mereka terus-menerus mendapatkan penyiksaan, terus-menerus mendapatkan penganiayaan, sehingga pada akhirnya mereka tidak ada pilihan lain selain mengaku. Sepanjang mereka tidak mengaku, ya mereka akan terus-menerus mendapatkan yang namanya penyiksaan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itulah wajah penegakan hukum kita di Republik ini. Sungguh-sungguh sangat kejam. Jadi mereka itu harus mengaku perbuatan yang mana perbuatan itu tidak pernah mereka lakukan. Terakhir kemarin kita mendapat pengakuan dari Peggy bahwa dia juga di Polda Jawa Barat sempat dianiaya oleh penyidik agar kemudian dia mau mengakui perbuatannya. Padahal perbuatan itu tidak pernah dia lakukan. Makanya Peggy tetap pada pendirian bahwa dia bukan pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Ini tahun berapa? Cara yang digunakan oleh oknum penyidik, cara-cara untuk mengungkapkan sebuah kasus itu masih menggunakan cara-cara kuno. Itu kan lucu. Sedangkan kita tahu bahwa untuk seseorang bisa masuk Polri itu tidak gampang. Tidak segampang itu. Hanya orang-orang cerdas, hanya orang-orang pintar, hanya orang-orang yang punya kemampuan lebih, hanya orang-orang itulah yang bisa bersaing dan mampu menjadi seorang Polri. Tapi kok penyidiknya kok seperti ini jadinya? Dalam mengungkapkan sebuah kasus, ya terduga pelakunya atau orang-orangnya harus disiksa supaya mereka mengaku. Kok begini caranya, Pak? Bukannya penyidik-penyidik kita ini kan pintar-pintar, punya SDM-nya tinggi, tapi kok menghasilkan penyidik-penyidik seperti ini? Ya, sekali lagi, ini kita bukannya membenci penyidik ya. Kita bukannya membenci institusi Polri. Kita tahu ini oknum, ya. Tetapi kita harus bersuara, kita harus memberikan masukan, kita harus memberikan kritikan. Walaupun ini oknum, tetapi kalau dibiarkan nanti akan semakin menjalar kemana-mana. Dan nanti yang dirugikan adalah institusi Polri. Makanya dengan adanya laporan ini, saya sangat sepakat, saya sangat setuju. Ya, ketika itu Rudiana itu dilaporkan. Kenapa? Ya, karena memang dengan dilaporkan itu Rudiana diharapkan kasus ini segera terungkap. Ya, sebenarnya ini kasusnya itu motifnya apa? Siapa pelaku sebenarnya? Itu yang menjadi titik persoalannya. Saya sangat mendukung dengan adanya laporan ini. Kenapa? Karena yang mau kita tegakkan itu adalah kebenaran. Yang mau kita tegakkan itu adalah keadilan. Makanya saya sangat sepakat ini dilakukan. Dan bila perlu, kalau menurut saya, Ibtu Rudiana ini sementara dinonaktifkan terlebih dahulu. Ya ini catatan ya kepada Kapolri agar diperhatikan. Agar apa? Agar kemudian ketika nanti dalam proses penyelidikan atau penyidikan dalam kasus ini tidak ada tekanan, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Untuk itu sekali lagi saya minta agar Ibtu Rudiana ini sementara dinonaktifkan terlebih dahulu dari keanggotaan Kepolisian Republik Indonesia. Ketika Ibtu Rudiana ini dilaporkan oleh terpidana, ya para terpidana ini kan sampai saat ini dipertanyakan apakah mereka ini benar-benar pelakunya atau bagaimana. Dan menurut keyakinan dan prinsipnya mereka bahwa mereka bukan pelakunya. Makanya mereka menempuh upaya apa saja sehingga bisa membuat terangnya peristiwa ini. Setelah dilaporkan Ibtu Rudiana, ada orang yang kepanasan. Ada orang yang tidak terima. Ngakunya sih dari praktisi hukum. Oh dia beranggapan Ibtu Rudiana itu tidak bersalah. Banyaklah alasannya. Ya sebut saja Pitra Nasution. Jadi selama ini Pitra Nasution itu mengakunya sebagai praktisi hukum, independen, tidak membela kepolisian, tidak membela pihak manapun. Tapi segala pernyataannya itu selalu menyebut membela kepolisian. Itu kan jadi tidak fair.
ketika dia mendengar bahwa itu Riana dilaporkan, dia memberikan statement di beberapa stasiun televisi bahwa apa yang dilakukan itu Diana pada tahun 2016 itu sudah sesuai dengan prosedur. Itu alasannya. Alasan dari Pitra Nasution. Dia menyampaikan bahwa itu Diana itu tidak menangkap, tetapi dia itu mengamankan. Jadi itu Diana itu ketika mendapatkan informasi dari AF terkait dengan keberadaan kedelapan terpidana ini, itu Diana itu langsung mengamankan dan membawakan ke Polres untuk diinterogasi. Nah, menurut Pitra, apa yang dilakukan oleh itu Diana ini tidak salah, sudah sesuai dengan prosedur. Dia tidak menangkap, tapi dia hanya mengamankan. Jadi ketemu nih, ada orang di jalan nih. Oh, ini orang ini jangan-jangan yang membunuh anak saya. Ya sudah, saya tangkap saja. Tidak segampang itu, Pak. Ya, Bapak ngakunya sebagai praktisi hukum, tetapi statement-statement Bapak ini sangat berbahaya. Ya, walaupun dia itu adalah ayah dari korban, tidak serta-merta dia melakukan tindakan seperti itu. Semua itu ada aturan mainnya. Ya, Bapak ngakunya praktisi hukum, tetapi berbicaralah harusnya sesuai dengan koridor hukum. Kita berbicara terkait dengan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, itu semua ada dalam KUHP, ada aturan mainnya. Ya, jadi tidak segampang itu ketika kita curiga terhadap seseorang, oh ini jangan-jangan ini adalah pelaku tindak pidana pembunuhan. Kita serta-merta kita melakukan penangkapan, tidak bisa. Kita harus kemudian mengumpulkan alat bukti terlebih dahulu. Ya, untuk meyakinkan bahwa oh ini adalah pelakunya. Dan itu semua ada prosedur hukumnya. Jadi begitu Pak Pitra. Apalagi status dari itu Rudiana pada saat itu adalah kanit narkoba, bukan dari reserse. Ya, ini kan kejadiannya ini kan kriminal umum, bukan kejahatan narkoba. Jadi dia tidak punya kewenangan untuk melakukan penangkapan ya. Bahkan kata Pak Pitra itu mengamankan, dia tidak berwenang. Apalagi ini bukan tangkap tangan. Itu ya, kalau polisi dalam menjalankan tugas, dalam melaksanakan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, ya. Kalau polisi mengikuti cara-caranya, Bang, rusaklah negara kita ini. Nanti muncul lagi lah kasus-kasus seperti Peggy Setiawan, kasus salah tangkap. Yang menjadi korban itu adalah masyarakat. Itu rakyat yang menjadi korban kalau mengikuti cara-cara seperti yang Abang katakan. Tidak bisa. Oke? Untuk Pak Pitra, kalau Bapak sayang sama institusi ini, tolonglah berikan pernyataan atau statement manakala polisi salah, katakan salah. Berikan masukan, berikan kritikan yang membangun. Bapak sudah melihat ada kekeliruan, ada kesalahan prosedur. Bapak terkesan mengesampingkan itu. Itu yang tidak benar, tidak boleh. Kalau salah, katakan salah, benar, katakan benar. Kalau benar, kita berikan apresiasi. Ya, itu sama kayak Rasma. Kita tidak tahu lah motifnya kalian itu apa. Mati-matian membela kepolisian. Sudahlah, kalau mau fair, berikan kritikan yang membangun. Agar apa? Agar kemudian ke depannya lembaga kepolisian yang kita cintai ini semakin memberikan teladan dan memberikan contoh yang baik dalam proses penegakan hukum di Republik ini. Ada juga statement dari penasihat Kapolri, Pak Arianto ya kalau tidak salah namanya Pak Arianto, yang mana pernyataan-pernyataan mereka itu terkesan membela anggota kepolisian. Itu kan tidak fair, tidak sehat. Tugasnya Kompolnas, tugasnya penasihat Kapolri kan jelas. Ya, bukan membela yang salah. Menurut putusan pra-peradilan mereka itu melanggar prosedur. Tetapi terkesannya mereka ini masih membela anggota Polri. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Kalian digaji itu untuk memberikan pengawasan. Kalau Polri salah, katakan salah. Berikan masukan yang bagus. Kalau Polri benar, kita berikan apresiasi dan itu masyarakat akan mendukung. Statement-statement dari kalian inilah yang kemudian institusi Polri ini semakin tidak dipercaya oleh masyarakat. Ya, penasihat Kapolri katakan, kalau Kapolri dan jajarannya salah, ya diberikan nasihat, diberikan masukan atau kritikan, bukannya membela. Itu namanya menjerumus agar Polri ini semakin terpuruk. Itu kan tidak boleh. Kalau seperti ini cara kerjanya, masyarakat kan jadi bertanya,
Emang ada apa ini? Di balik ini semua ada apa? Ya wajar dong kalau masyarakat menanyakan hal seperti ini. Jangan-jangan ada kasus besar di balik ini semua. Jangan-jangan kasusnya Vina ini sengaja ditutup-tutupi. Ada kasus apa sehingga kasusnya Vina dan Eki, kasus pembunuhan, itu kok sulit untuk diungkap, sulit untuk dipecahkan. Dan beberapa hari belakangan bahwa ada isu, ada kasus narkoba, ya, pada tahun 2016, ya dulu pada tahun 2016, itu ada kasus narkoba yang lagi rame-ramenya di Cirebon. Tapi kita tidak tahu ya, kita lihat saja progres ke depan, proses ke depan bagaimana, sehingga kita doakan agar kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki ini segera terbuka. Siapa pelakunya, meninggalnya kenapa, motifnya apa, agar bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan sampai yang sedang menjalankan hukuman ini, mereka bukan pelaku. Jangan sampai itu terjadi. Oke, sekian dulu menanggapi laporan terhadap Ibtu Rudiana di Bareskrim Polri. Harapan saya agar kasus ini segera terungkap sampai tuntas. Sekian dulu, salam keadilan. Terima kasih.